Iya Pak, kan begitu. Enggak kesetrum juga, justru Allah jaga, ya kan? Karena ada zikir, ya enggak kesetrum, pegang, padahal itu jelas-jelas. Karena ada zikir Allah di dalamnya. Arsitektur, ketika dia menggambar, kemudian ada Allah di dalamnya, yang tadinya gambarnya tampak terlihat jelek, datang ilham. Pak, dalam kehidupan ini begitu banyak ilham di sekeliling kita, benar nggak? Betul nggak? Bapak-bapak yang aktif di satu organisasi, di satu pekerjaan, ilham ini sangat kita perlukan, Pak. Makanya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa yang kita minta. Kenapa? Karena kita butuh ilham dari Allah, Pak. Betul nggak? Orang bisa berhasil sukses dalam kerjaannya seperti tadi seorang arsitektur saja. Kok dia bisa merancang satu bangunan yang hebat, dari mana kalau bukan ilham dari Allah? Betul nggak? Belajarnya sama dengan temannya, tapi kok kenapa ini orang hasil racikan gambarnya kok lebih hebat dari teman-temannya yang lain? Ini yang Allah kasih. Betul nggak? Di situ. Bahkan kita yang ustadz saja kita merasakan, Pak, kadang-kadang omongan kita ini nggak semua orang bisa dengar, benar nggak? Kita nasihatin orang, kita ceramah atau apapun, nggak semua orang bisa nerima. Kenapa latar belakangnya? Kadang-kadang hati kita nggak selalu selamanya stabil, Pak. Walaupun ustaz, ya kalau lagi ribut di rumah sama bini mah tetap ke bawah itu paling aja. Kepikiran juga itu, betul nggak? Betul nggak? Yang tadinya lancar gara-gara habis ribut sama bini ngomongnya agak sedikit kepikiran juga. Ini urusan belum beres di rumah kan begitu. Itu pengaruh, Pak. Ya nggak bisa dipungkiri karena ruhiyah kita masing-masing beda. Ada kalanya lagi nyampein enak gitu kan, ilham yang kita sampaikan masuk. Ada kalanya ini kok kayaknya ngaji hari ini buntu banget, begitu. Ini bukan testimoni saya aja, beberapa orang teman saya juga begitu. Sama lah dengan bapak-bapak, ya. Mohon maaf, kita kenal dulu penceramah Zaidun MZ, terkenal kan? Betul kan? Dengan gaya retorika yang bagus, bahasanya yang bagus, kan begitu. Coba Pak sekarang turun ke anaknya. Apakah sama? Meskipun gayanya mirip, bahasanya mirip, suaranya mirip, apa sama bapaknya? Sama nggak? Enggak, beda. Benar nggak? Betul nggak? Retorika bisa dipelajari, Pak. Betul. Kalimat bisa disusun, tapi kalau yang namanya ruhiyah, nggak semua orang sama. Betul. Di situ. Kayaknya jangan heran. Kita ngaji sama kiai ini kok kayaknya cespeng gitu, enak gitu ya. Tapi ngaji sama kiai yang satu ini kok kayaknya pikiran cemas gitu lah. Kayaknya bukan malah tenang, nanti malah galau karena ngomongin masalah yang kayaknya kurang pas kan gitu misalkan ya. Nah itu contoh saja. Jadi pengaruh ruhiyah kita daripada amalan kita. Begitu. Makanya kita sedang berusaha nih, yang Ustadz sedang belajar bagaimana memperbaiki hal-hal yang sifatnya ruhiyah. Karena memang hakikat daripada target ilmu tasawuf adalah memperbaiki ruhiyah kita. Bagaimana ketika Allah kasih takdir yang tidak sesuai dengan mau kita, tapi kita bisa terima ketentuan tersebut dengan hati yang lapang dan jiwa yang terbuka. Ini hakikat daripada kita mempelajari ilmu tasawuf. Zikir, ya. Tadi kita sudah bahas zikir. Saya akan tambah sedikit. Zikir itu memiliki makna yang luas. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu kurang lebih ada 4 makna zikir. Nah ini kan tadi kita membahas tentang khalwat dan zikir, bagian dari satu paket nih Pak. Ya, khalwat sama zikir, kebanyakan orang yang khalwat itu isinya zikir kan begitu. Supaya kita bisa memondisikan hati kita. Tapi dalam ayat Al-Quran ternyata zikir ini memiliki 4 makna kurang lebih. Yang pertama ada zikir bimakna salat. Ada zikir bimakna salat. Faiza tadaitum idza nudiyatis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi kalimat zikir yang pertama bimakna salat. Ini kita ambil makna zikir. Kenapa? Karena di dalam ibadah salat hakikatnya kita sedang menjalin hubungan dengan Allah melalui media zikir. Ya. Kan dari mulai takbiratul ihram, ya,
sampai kita membaca Al-Fatihah pun kita bisa merasakan bagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab ya daripada bacaan kita. Nah, ini bagian dari media zikir melalui salat. Makanya zikir dikatakan salat, bermakna salat. Kemudian ada lagi yang lain, yang kedua, zikir bermakna ilmu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli-ahli zikir. Siapakah ahli zikir di sini? Ahli zikir di sini adalah mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Bahkan orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia termasuk orang-orang yang sedang zikrullah. Ya, jadi Bapak duduk di majelis ilmu ini bukan cuma sekedar kita dapatkan ilmu otak, Pak, tapi sebetulnya kita sedang zikir, mengingat Allah dengan melalui media ta'lim, menuntut ilmu. Ini bagian daripada zikir. Makanya nanti ya, ketika masuk waktu isyraq syuruk ya, kan dalam hadisnya dikatakan man qa'ada aw jalasa ya, setiap habis salat subuh kemudian dia duduk wa yadhkuruna Allah hatta tatla asy-syams, dia duduk zikir. Nah, zikir di sini yang sekarang kita lakukan bukan zikir pegang tasbih, tapi zikir kita thalabul ilmi. Maka nanti setelah matahari terbit, kemudian kurang lebih kita tambah waktu 15 menit, kemudian salat rakaatain, falahu ajru umrah aw hajjah tamatan, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ya, insyaallah nanti kita amalkan ya. Karena insyaallah kita semua lagi pada zikir nih ya. Zikirnya zikir dengan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ada zikir bermakna Al-Qur'an. Nah, ini ayat Al-Qur'annya sudah kita makruf dan sudah kita tahu banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami ini adalah yang menurunkan az-dzikra Al-Qur'an dan juga kita yang menjaganya. Jadi di sini kalimat zikir di sini adalah Al-Qur'an. Maka orang yang interaksi dengan Al-Qur'an yang baik, maka dia termasuk orang-orang yang sedang berzikir, menjalin hubungan kepada Allah. Baca Al-Qur'an setiap hari, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, zikir bermakna zikir yang sering kita pahami, zikir membaca tasbih, membaca istighfar, membaca sholawat, dan juga zikir-zikir yang lainnya. Inilah 4 makna zikir yang ada di dalam Al-Quran, dan semuanya kita harus praktekkan. Ya. Jangan sampai Bapak zikir saja, zikir tasbih istighfar, tapi sementara Al-Quran yang nggak dibaca. Jangan sampai Al-Quran kita baca, zikir yang sholawat istighfar yang nggak kita baca. Ataupun sebaliknya, kita banyak melakukan zikir-zikir yang sifatnya infiradi, tapi kadang-kadang zikir yang istimai, duduk dalam majelis ilmu kita kurang. Jadi harus ada kolaborasi antara 4 poin ini dalam diri kita, sehingga zikir yang kita lakukan dengan sempurna. Kan kalau zikir yang tasbih kan berapa lama sih kita bertahan, Pak? Ya, paling lama sejam 2 jam, betul nggak? Tapi ketika Bapak masuk ke majelis taklim, ada sampai 2 jam. 5 menit, cepat amat. Ditambah Pak nanti Pak ya, zikirnya ditambah, habis sholat tahajud ya, ditambah. Jadi kan itu media kontemplasi, jangan sebentar zikir 5 menit mah nggak berasa. Buat latihan Pak, ya, zikirnya baca tasbih supaya nanti pas kita selesai sholat tasbihnya tetap jalan kan begitu. Jadi agak lama zikirnya. Kalau yang khusus ya Pak, khalwat. Kalau 5 menit bukan khalwat namanya. Ya, khalwat yang agak lama ya. 1 jam, 2 jam lah. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan semuanya ya untuk bisa mengamalkan daripada 4 poin tadi ya. Jadi inti dari pelajaran kita pagi hari ini yang pertama adalah perbanyak khalwat, mengasingkan diri untuk sementara. Cuma jangan keasikan Pak khalwatnya nanti sampai lupa sama anak, sama bini, sama pekerjaan. Ini jangan salah ya. Saya bilang khalwat ini khalwatnya kelamaan di kamar dulu. Sampai lupa kerja, sampai lupa yang lain, jangan sampai ya. Nah, itu khalwat, mujahadah dan juga perbanyak
zikrullah. Insyaallah 3 ini kalau kita amalkan, Bapak sudah jadi seorang sufi ya. Karena sufi sekarang hati-hati Pak, ada sufi suka film ya. Ada juga sufi suka vivi. Ya, kalau dibilang sufi jangan salah juga, sufi yang mana nih? Sufi yang rajin khalwat, sufi yang senang zikir kan begitu. Ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah memasuki waktu syuruk.